Selamat datang di channel Film Hachi. Di sini, saya akan menceritakan kisah perjalanan hidup seekor lebah madu yang berkelana sendirian untuk mencari ibunya sejak mereka berpisah karena serangan serangga liar. Seekor lebah madu jantan ini bernama Hachi. Hachi meninggalkan kerajaannya bersama kakeknya. Mereka menuju hutan yang jauh dari kerajaannya. Mereka tinggal di hutan itu berdua, hingga akhirnya kakeknya meninggal. Langsung saja kita simak perjalanan Hachi. Kisah ini bermula dengan pertemuan Hachi dengan Blanka. Blanka adalah seekor kupu-kupu betina yang sangat cantik. Blanka berpergian sendirian ke hutan yang jauh dari tempat tinggalnya. Blanka pamit kepada ibunya untuk bermain ke taman bunga yang terdapat banyak sekali bunga-bunga yang indah, yang sedang bermekaran. Saking asyiknya, Blanka bermain hingga ke pinggir hutan, bermain embun pagi yang jernih. Embun-embun itu digelinding oleh Blanka dari satu daun ke daun yang lain. Hingga akhirnya embun yang telah bersatu itu jatuh dari daun terakhir dan menimpa muka Hachi yang sedang tidur. Sontak saja Hachi segera terbangun. Karena kaget, Hachi tidak menyangka sama sekali kalau ada air yang mengguyurnya. Blanka yang melihat Hachi yang tertimpa air embun itu, terlihat biasa saja, tanpa ada rasa bersalah, apalagi meminta maaf. Hachi yang memiliki hati yang lembut juga tidak mempermasalahkan perbuatan seekor kupu-kupu yang tidak dikenalnya. Di sini, terbuka satu obrolan yang membuat mereka berdua menjadi akrab. Tatkala Hachi hendak melanjutkan perjalanannya, Blanka memohon kepada Hachi agar mengajaknya berpergian kemana saja. Walaupun Hachi menolaknya, tetap saja Blanka mengikutinya. Hachi tidak mempermasalahkan hal ini. Akhirnya mereka berdua terbang bersama menyusuri aliran sungai. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan dua ekor anggang-anggang dan Hachi menegurnya. Salah satu anggang-anggang itu memperingatkan Hachi dan Blanka agar berhati-hati jika terbang di daerah ini, karena di sungai ini sangat banyak bahaya. Di antaranya ada ikan besar yang siap untuk menyantap mereka. Setelah beberapa saat, kedua anggang-anggang itu meninggalkan Hachi dan Blanka. Tiba-tiba, muncul seekor ikan besar, mendekati mereka dan segera menangkap mereka. Hampir saja, Hachi dan Blanka tersambar mulut ikan besar itu. Untung saja, Hachi segera sadar dan terbang melesat ke atas. Sambil menarik tangan Blanka, semakin cepat mereka terbang, semakin cepat pula ikan besar itu melesat ke atas, hingga akhirnya sayap Blanka terpotong sedikit. Akibatnya, Blanka kehilangan keseimbangan dan meluncur jatuh ke arah air. Hachi
Hachi pun ikut tertarik meluncur ke arah air. Hingga mulut ikan besar itu siap menyantap mereka. Hampir saja mereka berdua tertangkap, tetapi Hachi berusaha keras menarik Blanka terbang menjauhi ikan besar itu. Akhirnya mereka berhasil terbang menjauhi ikan besar. Semakin cepat mereka berlari, semakin cepat pula ikan besar itu mengejar. Hingga ujung perairan, akhirnya Hachi dan Blanka berhasil menyelamatkan diri dari kejaran ikan besar. Setelah beberapa saat beristirahat, Blanka pamit untuk pulang. Hachi menawarkan diri untuk mengantar Blanka pulang. Dari kejauhan, Blanka melihat ibunya terbang ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Akhirnya ibunya Blanka melihat Blanka pulang. Ibunya segera mendekati. Blanka bercerita kepada ibunya bahwa temannya telah menyelamatkannya dari kejaran seekor ikan besar. Lebah madu yang menyelamatkannya itu sangat hebat, bisa berlari di atas air lebih cepat daripada terbang. Blanka tersadar bahwa ia belum berpamitan dengan Hachi. Maka Blanka memperkenalkan diri, begitu juga Hachi memperkenalkan diri. Akhirnya mereka berpisah. Demikianlah sedikit kisah Hachi. Mari simak cerita selengkapnya dimulai dari lahirnya Hachi. Di sebuah kerajaan lebah madu, kehidupan para rakyat dan penghuni istana lebah madu sangatlah damai. Semua pekerja mengumpulkan madu dengan gembira. Dari satu bunga ke bunga yang lain, mereka mengumpulkan madu sambil bernyanyi, bercanda, dan bersenda gurau. Di dalam istana lebah madu, sang ratu sedang menyambut kehadiran seorang pangeran yang baru lahir. Semua yang hadir di dalam istana sangat bahagia. Di sebelah kanan ratu, ada seekor kakek yang menantikan kehadiran seekor cucu. Di hadapan sang ratu, ada seekor paman yang sekaligus sebagai panglima, menjaga keamanan istana dari gangguan apapun yang mungkin akan terjadi. Akhirnya, keluarlah seekor lebah madu dari sebuah kepompong, lalu sang ratu segera memeluknya dan memberikan sebuah nama yaitu Hachi. Berjalan beberapa saat kebahagiaan di dalam istana, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar istana, dan seekor prajurit masuk istana dan melaporkan situasi di luar istana. Yang mulia ratu, saya melapor. Di luar istana sedang terjadi kekacauan. Ada segerombolan lebah liar menyerang menuju istana kita. Mohon titah dari yang mulia ratu. Sang ratu dengan cemas segera memerintahkan sang kakek untuk membawa sang pangeran lebah madu, Hachi, untuk membawanya pergi agar selamat dari mara bahaya. Sedangkan sang panglima diperintahkan untuk menghalangi para penyerangnya agar jauh dari sang kakek. Ibu, mengapa kita harus berpisah? Mungkinkah kita akan bertemu kembali? Sang pangeran Hachi berteriak sambil menangis. Tenang anakku, ibu berjanji. Suatu saat kita pasti akan bersama kembali. Sekarang ikutlah kakekmu, jangan kau fikirkan ibumu ini. Peganglah janji ibu, dan ibu percaya Hachi adalah pangeran yang sangat tangguh. Kita pasti akan bertemu kembali. Kakek Hachi berhasil membawa Hachi pergi menjauhi gerombolan penyerang, hingga ke suatu tempat yang berada dekat taman di sebuah pemukiman penduduk manusia. Di sana, Hachi berterbangan ke sana kemari sambil sesekali hinggap di sebuah bunga untuk menghisap madu. Dari kejauhan, terdengar suara yang menarik perhatian Hachi. Entah suara apa itu, Hachi belum pernah mendengarnya. Mungkin itu yang disebut suara tangisan. Lalu Hachi terbang menuju sumber suara itu. Dalam perjalanan, Hachi melihat ada beberapa serangga yang sedang dipala oleh seekor belalang jenis cancorong. Serangga itu hampir dibunuh oleh cancorong, karena cancorong meminta makanan dari serangga tersebut.
kejadian itu, segera mendekati dan menyelamatkan serangga tersebut. Hal ini membuat Cancorong marah dan mengajak Haji bertarung. Haji tidak menjawab ajakan bertarung dari Cancorong, karena Haji tidak memperdulikannya. Haji masih penasaran dengan suara tangisan yang merdu itu. Tiba-tiba Cancorong menyerang Haji yang membelakangi. Cancorong, "Hai bocah, saya sedang bertarung denganmu. Kau cari mati ya, malah membelakangiku." Tubuh Haji terpental beberapa meter, tetapi Haji segera terbang seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Cancorong mengejar Haji yang terbang menuju air mancur, tetapi dasar malang nasib. Cancorong terperangkap air mancur. Haji kembali terbang menuju sumber suara tangisan merdu. Cancorong mengejar Haji sampai akhirnya Haji menemukan sumber suara tersebut. Haji terbang dengan terlena, sedangkan Cancorong mengikutinya sampai mereka berkeliling di sekitar sumber suara. Seorang anak manusia yang mengeluarkan suara tersebut membuka matanya dan melihat ada Cancorong yang hinggap di alat musik yang sedang dimainkannya, sontak terkejut dan mengibaskan Cancorong hingga Cancorong terpental